sekjen, karena sekjennya itu mengadakan ini meeting seperti ini kalau perlu 10 hari sekali. Jadi kita ada progres 1 bulan 6 bulan pertama yang akan kita raih seperti apa. Kemudian 3 bulan pertama apa. Ini yang harus kita hitung bersama-sama sehingga pada waktu 2024 harapan kami kalau perlu kita punya pengurus itu jumlahnya 1 juta pengurus sampai dengan kabupaten kota dan di kelurahan. Kalau kita punya 1 juta pengurus, ini sudah bisa dipakai bargaining position dengan pemerintah, bisa dipakai bargaining position dengan kementerian, bisa dipakai bargaining position dengan luar negeri, dan kita bisa bekerjasama dengan Bukalapak, dengan segala macamnya, dan ini menjadi pasar besar di Indonesia ke depannya. Saya kira itu, saya kira Om Wahyu selaku Direktur Eksekutif ini akan mampu untuk menangani ini, dan ini akan menjadi organisasi besar dengan IT-nya nantinya. Saya kira itu, silakan Pak Master atau Pak Buyung untuk menjadi MC pada malam hari ini untuk mengatur siapa yang akan berbicara. Silakan. Pak Buyung? Halo, Pak Buyung? Baik, Bapak Ibu. Halo. Sebentar Mas Dar. Pak Buyung. Ya, sebentar Mas Dar. Saya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Profesor. Memang betul, sebuah organisasi itu harus ada legalitas, Pak Profesor. Saya sudah mengingatkan kepada kawan-kawan seluruh Indonesia. Yang pertama adalah kita sebenarnya kemarin sudah membuat legalitas dari DPP dari sejak 2011 yang lalu. Cuman salah tempat kemarin, Profesor. Itu sebenarnya kita harus mendaftar di Kementerian Dalam Negeri. Ternyata yang mengurus kemarin itu ke DKI, keluar kita legalitas di Kesbangpolnya ada. Ya kan? Karena tingkat pusat kebenaran NPWP kita juga sudah ada, cuman ada perubahan dari kursus menjadi kewirausahaan. NPWP-nya masih NPWP kursus kemarin, ya. HP3KI-nya masih nama kursus itu, ya kan. Yang kedua, legalitas di seluruh Indonesia itu yang pertama, ya memang saya mengharapkan sekali dari DPP itu semua provinsi dan kabupaten kota sudah kita terbitkan SK sesuai dengan prosedur yang ada. Setelah diterbitkan SK, maka dia harus mendaftarkan ke Kesbangpol supaya terdaftar sebagai organisasi resmi di daerahnya. Baik Kesbangpol kota kabupaten maupun Kesbangpol provinsi supaya terdaftar sebagai ormas, organisasi kemasyarakatan. Nah, yang ketiga pengembangan sampai tingkat kelurahan. Memang ini perlu juga kita terapkan mulai dari kemarin, cuman yang mungkin kondisi dari COVID mungkin baru bisa dilaksanakan sekarang. Dan hasil-hasil daripada rakor itu sebenarnya kita udah bermitra dengan Kementerian Tenaga Kerja melalui Direktorat Lemsar ini di bawah Dirjen Binalatas itu sejak 2014. Jadi 2014 sampai sekarang udah 2022. Sudah cukup lama, 8 tahun kita sudah bermitra dengan pemerintah, terutama dengan Kementerian Tenaga Kerja. Sudah cukup solid sebenarnya. Nah, ini bagaimana ke depannya, ini memang tergantung SDM, Prof. SDM di bawahnya. Kalau SDM di atas, saya dengan Pak Ali, dengan Mas Dar, sudah menggebu-gebu, tapi di bawahnya belum menggebu-gebu, maka belum juga selesai. Itu. Nah, tapi tetap kita akan berusaha semaksimal mungkin bagaimana kawan-kawan di tatanan provinsi, kabupaten, kota itu sudah mulai bagaimana penataannya. Nah, menyinggung masalah koperasi, Pak Profesor, memang kita mendirikan itu waktu di Kelapa Gading waktu itu, termasuk Profesor. Ya cuman memang ini kebenaran ini kan ketuanya Mas Ripat. Tapi kami dengan Pak Ali sudah berusaha semaksimal mungkin sebagai pengawas
bagaimana koperasi ini bisa berjalan maksimal gitu kan. Ya tapi mungkin ini ada kendala-kendala di lapangan mungkin. Yang kedua, yayasan. Sebenarnya yayasan sudah berusaha semaksimal mungkin kepada kawan-kawan sebagai unit usaha kita di HP3KI. Sudah kita punya cabang. Cabang kita dibuka oleh Jogja, Ibu Sita. Sudah punya izin itu, Pak. Ya, dia lembaganya ada bahasa Inggris dan ada perpajakan. Sudah ada izinnya. Waktu itu komunikasi dengan saya. Waktu IT juga, Pak. Nah, IT juga ya. Yang kedua Bu Hana. Bu Hana itu di Jawa Barat juga sudah membuka. Waktu itu saya diundang kepada perizinan. Waktu itu dengan Dinas Tenaga Kerja di Kota Bandung. Alhamdulillah saya ketemu dengan kepala dinasnya hari itu. Besoknya langsung direspon izinnya. Cuman implementasinya hal ini saya juga kurang paham nih pengembangan mereka. Dan laporan kepada saya sampai saat sekarang masih 0 nih. Jadi ada beberapa kawan-kawan sudah membuka cabang Yayasan HP3KI. Ya mungkin ada hal yang harus kita rapikan bagaimana caranya. Nah, bagaimana ke depannya ya mudah-mudahan Mas Dar juga bisa sebagai orang LA bagaimana kendala yang terjadi di lapangan ini. Dan hal-hal yang lain memang saya dengan Pak Ali itu sudah bercita-cita besar juga sejak 2011 yang lalu. Kita akan punya retail, Pak, ya kan? Ya, semacam usaha kayak Alfamart, kayak Indomaret itu, Pak. HP3KI Mart, Pak. Ini cuman 2 ini belum juga berfungsi maksimal. Nah, mudah-mudahan kita niatkan mulai hari ini, Pak, ya kan, sejak tanggal 26 Februari ini, mudah-mudahan ke depan HP3KI lebih rapi lagi dan lebih besar lagi ke depannya. Alhamdulillah kita masih dipercaya oleh Kementerian Tenaga Kerja. Tapi dengan Kementerian Koperasi sementara masih dipending ini. Kita udah ada 2 kementerian itu. Terima kasih, itu saja sampaian dari saya. Mudah-mudahan kawan-kawan juga bisa menerima hasil ini. Kedepannya ya laporlah ke Kesbangpol yang sudah punya SK. Tapi kalau memang perlu akte notaris ya kita perbanyak ya perlu pakai itu saja nggak apa-apa. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan teman-teman yang lain yang ingin bertanya. Ya, Pak Buyung. Ya, oh Pak Edi, apa kabar Pak Edi? Waduh, ini tambah tua aja. Kabar baik. Tambah muda Pak Edi. Memang mana ya? Saya Pak Ali, Pak Buyung itu umurnya hampir sama, sekitar kurang lebih 61-62. Iya, sama Pak Irmanta sama. Cuman gigi saya udah ompong Pak Edi. Gini, mengenai apa namanya lead bank tadi apa ya Kesbangpol. Bukan SK saja, tapi apa akte notaris dan akte Kemenkumham itu harus dilampirkan. Ada 2 dan satunya lagi SK. Jadi 3 berkas yang harus dilampirkan baru bisa masuk ke Kesbanglinmas. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Terus satu lagi, mengenai rakor tahun yang lalu ada pembentukan organisasi itu dari LPKS, ada HP3KI, ada HILSI, dan ada dari industri itu. Itu saja belum ditindaklanjuti. Tolong nanti pada saat rakor nanti kita singgung itu, makanya diagendakan. Karena ini kalau bisa masuk itu kemungkinan dari perusahaan-perusahaan besar, badan usaha milik negara maupun industri-industri besar, itu kita bisa masuk. Karena organisasi itu organisasi nanti yang langsung di bawah Kemenaker ya. Jadi itu makanya organisasi yang kita bentuk ini perlu dikuatkan untuk apa? Untuk supaya ada beginning ketua umum dan sekjen itu bisa masuk ke perusahaan-perusahaan besar untuk meninjau keadaan perusahaan itu. Dan bagaimana orang-orang alumni kita
bisa masuk ke sana walaupun sebagai tenaga magang misalnya. Nah, itu yang kedua. Jadi yang ketiganya itu nanti ya kalau itu di Kesbanglismas itu bisa masuk, maka otomatis di seluruh kabupaten kota seluruhnya akan masuk nantinya. Tapi di provinsi dulu yang diutamakan. Saya kira itu Pak Buyung dari saya. Ya, makasih Pak Edi. Ya, pokoknya Foksi akan jalan. Program pembentukannya secara nasional, insya Allah. Ya, lanjut Pak, lanjut. Ya, Pak Hermanto, silakan. Ya. Kalau Pak Ali, pada saat rapat kita kemarin itu juga disampaikan oleh Pak Dir ya, terkait nanti adanya SK ya untuk Forum Komunikasi Nasional ya, Lembaga Pelatihan Kerja yang terdiri dari beberapa organisasi, baik AP3KI, ILSI maupun AP2TKI. Pak Ali mau tambahkan? Begini, Silakan. menjawab Pak Edi bahwa memang kemarin kita sudah diminta oleh Pak Direktur kita melanjutkan daripada pelaksanaan musyawarah kita yang berada di itu namanya Pak Mister. Forum Komunikasi Nasional Lembaga Pelatihan Kerja, Pak. Foksi. Di Anyar. FKN LPK. Anyar itu kita sudah sepakat, kita sudah membuat konsorsium, sudah mengangkat ketua umum. Lalu kita kemarin minta siapa namanya RP yang dari Hilsi untuk menjadi sekjen. Tapi ternyata tidak bisa berjalan dengan baik si sekjennya. Akhirnya kita diminta oleh Bu Betty selaku ketua umumnya itu minta menggantikan si Rifki menjadi sekjennya Forum. Menjadi ketuanya, menjadi forum komunikasi PKN ya. Ya, lembaga PKN nanti yang sudah disepakati pada waktu rapat kemarin yang dihadiri oleh 4 organisasi. Lalu harapan kami begini, kawan-kawan, saya tadi sudah bicara dengan Pak Ketua Pak Rifat. Pak Rifat ini kan salah satu ketua DPP, juga salah satu juga ketua DPW. Kami kawan-kawan nanti memilih masuk ke DPP organisasi gabungan atau menjadi ketua organisasi gabungan di daerahnya. Itu yang kita sepakati nanti. Tersendiri tentang itu dan akan kita validasi. Susunan kepengurusannya sudah saya minta oleh Mas Masdar bersama dengan Pak Guru untuk membuat susunan pengurus terlebih dahulu. Ini yang kita bagi-bagi. Istrinya Amir dapat di mana, P2TKI-nya dapat di mana, dan lain sebagainya. Dan ini nanti akan di-SK-kan oleh Pak Dirjen dan akan sekaligus dipukuhkan oleh Pak Dirjen pada acara di Bandung nantinya. Saya kira gitu. Mungkin Pak Masdar bisa melanjutkan untuk tanya jawab dari masing-masing provinsi. Baik. Itu ada Bu Dewi yang dari DPP sebagai OKK, mungkin suruh bicara juga, silakan. Baik Pak Ali, makasih. Tadi ada Pak Rifat ya, silakan Pak Rifat dari DPW Banten. Pak Rifat silakan. Hadir Mas Dar. Hadir. Ya, monggo Pak. Oke. Monggo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Ketum, Pak Sekjen, dan Wakil Sekjen, serta para wakil ketua lainnya. Kedengaran suara saya? Sangat jelas, Pak. Jelas, Pak Rifat. Kita lama tak Zoom meeting, jadi saya
memperhatikan kita ini udah tambah dewasa atau tambah tua kita ini ya. Tua. Lihat Pak Ketum tambah ganteng aja saya bilang sama Mas Dar ini. Cuma Pak Ketumnya tambah ganteng, yang lain tambah tua. Melihat Pak Buyung, Pak Sekjen kita giginya pada hilang nih saya perhatiin nih. Waduh, saya bilang. Tambah tua, udah punya cucu sih kok. Lihat Pak Edi Aceh ini kenapa berat badan turun ini saya bilang nih, saya perhatiin. Padahal jualan itunya apa itu kafenya maju pesat saya dengar itu. Mana itu? Ada Pak Irman juga turun badannya itu, ke berat badannya kelihatannya itu Pak Irman. Ada ngalami perubahan lah kita ya. Selamat datang Pak Wahyu ya, Direktur Eksekutif Direktur Eksekutif ya Pak Wahyu ya, ada selamatnya. Tadi ada Prof juga, waduh Pak Prof ini sudah 17 tahun, memang tambah muda nih Pak Prof lain. Oke, kawan-kawan semua, tadi alhamdulillah sudah saya dengarkan pengantar Pak Ketum, kemudian dari Prof Pri, saya kira banyak program yang akan kita munculkan kelihatannya nih. Namun saya pertanyaan untuk Pak Ketum, Pak. Ini Pak Ali, kan kalau nggak salah ada kursus sekarang konsentrasinya di Kemenaker ya. Kira-kira ini ke depan kursus ini akan bagaimana setelah dibawa khusus di Kemenaker, apakah lebih baik atau bagaimana ceritanya? Itu mungkin menjadi pertanyaan untuk ya. Kemudian tadi Pak Edi menyampaikan memang menurut saya bahwa antara Kemenaker sama Diknas ini tentu konsentrasi yang berbeda. Nah, menurut hemat saya banyak industri yang justru banyak nginduknya ke Kemenaker. Artinya kalau kita maksimalkan potensi kita, mungkin menjadi sesuatu yang luar biasa untuk kemajuan organisasi maupun kawan-kawan kursus ini. Itu menurut saya. Kemudian sedikit tentang koperasi. Kalau koperasi itu awal-awal berdiri ya, setelah awal berdiri itu selanjutnya itu alhamdulillah saya dengan Prof Pri itu waktu itu menggagas bahwa ada BUMN dari Cina mau turut investasi melalui koperasi. Jadi sempat 3 bulan lah kami konsentrasi itu, sampai nginep tuh 3 kali nginep tuh di hotel mana yang di Menteng ya, Profesor itu 3 kali ketemu dengan tim dari Cina, udah biasa ketemunya 3 hari, membahas persiapan sampai membahas MOU, sampai MOU tinggal tantangan. Cuman ujung-ujungnya ada satu syarat memang yang cukup besar waktu itu, yaitu bahwa MOU akan diteruskan di Cina dengan catatan bahwa RI1, waduh, saya bilang RI1 mau berat, profil aja nggak kuat. Tapi kalau waktu itu kami sampaikan, kalau membawa menterinya mungkin bisa, kalau menterinya. Tapi kalau level RI1 kayaknya udah berat. Syaratnya itu, sehingga akhirnya yang rapat udah sekian kali itu, nginep juga sudah 3 kali nginep, batal gara-gara syaratnya harus RI1. Itu ceritanya waktu itu. Kita rencana mau bikin. Malah saya ke Cina. Saya seminggu di sana. Oh iya, Prof kan udah ke Cina, udah lihat sendiri Prof ya. Luar biasa tuh. Propertinya lengkap semua ada untuk proyek juta rumah P3KI waktu itu. Waktu itu udah luar biasa perencananya. Waduh, rencana mau bangun perumahan sederhana. Perumahan sederhana dan juga rusun. Kalau di pinggiran kota rusun, tapi kalau di kota-kota kecil yang kategorinya kota kecil perumahan sederhana, itu rencananya sih. Tapi ya begitulah, syaratnya terlalu besar. Nah sekarang kesininya ya udah makin begitulah, perlu disemangati lagi nih. Itu kalau tentang koperasi lah. Saya kira itu dari saya. Terima kasih atas waktunya. Makasih Pak Masdar,
Pak Sekjen yang ngasih kesempatan saya menyampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Pak Arifan. Kita tampung dulu Pak ya. Lanjut Pak Ya. Irmansyah Pak. Ya, saya juga Pak. Ya. Saya juga mau ikut. Siap Bu Yanti. Anjir, Bu Yanti. betul. Ya, Bu Yanti nanti setelah Pak Irmansyah ya. Silakan Pak Irmansyah. Siap Pak. Di unmute Pak, unmute dulu Pak. Ya. Pak Irmansyah silakan. Ya, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Ketum, Pak Sekjen, Wasekjen, dan semua ketua DPW seluruh Indonesia yang kami hormati. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Dan juga kepada Pak Prof yang sudah senior bergabung dengan HP3KI. Nah, saya Irmansyah dari NTB selaku Ketua DPW ingin memberikan beberapa masukan. Pertama tadi menyangkut keanggotaan atau database. Ingin saya singgung sedikit. Kita ini, terutama kami di NTB sudah bekerja mencoba mendata keanggotaan. Ada beberapa kendala. Pertama, ingat kita ini berkepanjangan dari himpunan pimpinan pendidik, ya, pelatihan dan kewirausahaan Indonesia. Jadi di situ kesannya itu individu begitu, para pimpinan, para pendidik begitu, dan para pengelola atau usaha-usaha. Itu ada kendala yang kita, kalau kita mengajak teman-teman ini menjadi anggota, gitu, sementara mereka ini sudah mempunyai induknya masing-masing. Nah, saya untuk menarik mereka, saya cenderung begini Pak, saya ingin mengusulkan khususnya pada Pak Ketum, bagaimana kalau HP3KI ini sendiri punya usaha sendiri, ya kita bentuk lembaga sendiri, yaitu misalnya Balai Latihan Kerja HP3KI yang berawal dari pusat memiliki BLK-nya semacam balai besar, kemudian di masing-masing provinsi punya. Nah, dengan demikian orang kita ajak gabung itu untuk mendirikan BLK HP3KI itu akan dengan otomatis akan menjadi anggota karena mau dia lihat kita punya lembaga sendiri gitu. Dengan melihat lembaga kita sendiri ini berjalan dengan nama HP3KI, maka ibaratnya kita menyiapkan gula, ini sembuhnya datang sendiri gitu. Nah, sekarang kita ini belum mempunyai gula, baru kita berharap gulanya dari orang, dari kementerian, minta bantuan dari sini, cari bantuan dari ini. Nah, ini yang terjadi, sehingga banyak untuk mengajak orang-orang itu belum tertarik. Nah, saya usulkan bagaimana kalau kita punya lembaga sendiri. Kenapa lagi kita sering rakor bunyinya rakor LPKS. Nah, kalau kita punya LPKS sendiri atas nama HP3KI, sehingga masing-masing kabupaten kota mempunyai LPKS sendiri, yaitu HBLK-nya, saya rasa akan dengan otomatis kita akan mempunyai anggota gitu. Di dalamnya ada instruktur, ada pimpinan di situ dan sebagainya dan seterusnya. Nah, memang untuk usaha kita lebih gampang begitu, lebih gampang karena pada lembaga usaha. Tetapi kebanyakan mereka itu tidak cenderung bergabung, mereka lebih cenderung sendiri-sendiri gitu. Nah, kalau kita punya usaha sendiri atas nama HP3KI, nah insya Allah akan otomatis orang akan bergabung, meminta bergabung pada kita karena dilihat kita punya usaha sendiri. Nah, itu yang pertama. Sehingga nanti dengan demikian kita akan gampang mempunyai database. Sekarang itu kita sulit sekali untuk mencari keanggotaan itu. Ini karena kita sudah coba bergerak. Itu. Karena kita tidak melihat apa yang menjadi mereka tertarik bergabung dengan kita. Nah, kita memang masih setiap orang yang kita ajak gabung selalu image-nya itu akan ada bantuan gitu. Akan kita mampu memperjuangkan bantuan dari kementerian seperti yang disebut tadi. Nah, apakah itu terus kita begitu terus? Kapan kita mempunyai satu kemandirian?
Nah, ini yang mungkin yang kita pikirkan, apalagi ada Pak Prof, bagaimana strategi kita sehingga kita ini mempunyai suatu kemandirian, baik itu di bidang memiliki lembaga pelatihan atas nama organisasi itu sendiri, kemudian ada usaha atas nama organisasi sendiri, seperti yang dibilang oleh Pak Buyung tadi itu akan buka retail, manggo, mana kita punya AP3KI, milik AP3KI itu mana, sehingga nanti dari pusat sampai daerah itu akan diikuti oleh teman-teman seperti itu. Nah, itu yang seperti dengan demikian nanti kalau diperjuangkan menjadi pimpinan BUMN ke depan, nah kita sudah terbiasa melakukan itu. Nah, ini yang salah satu syarat dari kami. Kemudian mengenai legalitas, saya rasa otomatis masing-masing, karena ini legalitas ini masing-masing provinsi kabupaten itu akan melaporkan diri ke masing-masing. Dan kami sudah melaporkan, NTB sudah melaporkan dengan seperti yang bilang Pak Edi tadi. Memang syaratnya ada akte notaris, Menkumhamnya, itu kita bawa ke sana dengan surat pengantarnya untuk melaporkan diri. Dengan demikian kita terdaftar di provinsi maupun di kabupaten kota sebagai organisasi yang legal seperti yang disebut oleh Pak Prof tadi. Nah, itu mungkin dari kami sampaikan. Nah, bagaimana kita pikirkan kita AP3KI ini mempunyai lembaga sendiri, itu mempunyai dari pusat sampai daerah-daerah. Nah, saya kepingin apa action kita sekarang sehingga kita AP3KI mempunyai badan atau lembaga LPKS sendiri atas nama bunyi AP3KI dari pusat sampai daerah-daerah. Itu mungkin dari kami usulkan dari NTB. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Irmansyah, kami catat sudah ya. Baik, Bu Yanti silakan dari DPW AP3KI Jawa Tengah. Iya, baik. Terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu yang saya hormati. Bisa dinyalakan Pak Master. videonya? Sudah Pak. Sudah masuk belum Pak suara saya? Oke. Udah masuk suaranya. Iya. Terima kasih Bapak Ibu, Pak Ali, kemudian Pak Pribadiono, Pak Masdar, Pak Edi, Pak Mas Daryanto, juga Bapak Ibu yang lain ya, Pak Rifat dan sebagainya. Terima kasih di sini saya dikasihkan kesempatan untuk bisa memberikan sedikit apa yang saya rasakan. Tentunya ini tambahan sebenarnya dari Pak siapa tadi yang barusan Pak dari NTB ya Pak siapa? Ya itu. Jadi di sini begini Pak, ini saya alami juga di Jateng ya. Apalagi saya ini baru di sini, saya baru tapi insya Allah saya memberikan yang terbaik untuk sebuah organisasi. Di mana saya alaminya seperti ini Pak, misalkan saya mau membentuk kepengurusan di daerah kami Pak. Nah itu intinya mereka itu mencari dulu banyak programnya apa, kemudian apa yang dilakukan selama ini. Nah itu Pak, tentunya di sini kita harusnya Pak supaya bisa diterima oleh masyarakat secara umum ya, ini memberikan action terlebih dahulu gitu. Dan di mana action yang kita lakukan tentunya menduplikasi dari yang dilakukan atasnya gitu ya, dari DPP dulu gitu. Yang kemudian kita duplikat supaya kita lakukan program tersebut di daerah kami, sehingga kami bisa menerima actionnya itu seperti apa dan sehingga diterima masyarakat itu enak juga gitu. Dan tentunya dengan ini ya sebuah kepercayaan yang luar biasa gitu. Nah itu saja Pak yang bisa saya sampaikan. Karena saya lihat HP3KI ini sebenarnya potensi sekali gitu. HP3KI ini luar biasa yang saya lihat gitu. Apalagi ini ya yang di dalamnya itu Bapak Ibu kan memiliki kompetensi yang apalagi wirausaha semua ya, di samping memiliki lembaga pelatihan gitu. Jadi paling tidak menjadi tolak ukur kita untuk bisa istilahnya ngenger gitu, ngikuti jejak di sana gitu Pak. Terima kasih Pak. Makasih Begitu. Bu. Baik, sama-sama. terima kasih Bu. Iya, Bu Pak. Yati dari DPW yang Dari P3KI Jambi. Jawa Tengah. Dari Jawa Silakan Tengah, Pak. dari Kalimantan Barat, Pak M. Rizal Edwin, silakan. Kalimantan Barat, Pak Rizal. Baik, Pak Masdar, terima kasih. Izin saya bicara, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ketum, Sekjen, Wasekjen, para ketua DPW dan pengurus semua. Spesial malam ini ada Profesor Pribadiono yang luar biasa. Semua mohon maaf izin saya tanpa mengurangi rasa hormat. Saya belum bisa menyapa satu persatu. Saya Muhammad Rizal Edwin dari Kalbar, mewakili ketua yang sedang berduka. Apalagi kebetulan ayahanda meninggal kemarin, jadi sekarang sedang berduka. Jadi insya Allah
mewakili malam ini untuk menyampaikan sedikit hal yang mungkin bisa menjadi semangat dan masukan. Izin Bapak-bapak semua, Ibu-ibu semuanya, saya pikir saya rindu banget gitu setelah pertemuan beberapa waktu yang lalu tentang HP3KI. Jadi alhamdulillah akhirnya bisa ketemu lagi walaupun di Zoom, dan alhamdulillah hari ini bisa menyampaikan beberapa hal. Sedikit saja izin, mudah-mudahan bisa menjadi semacam semangat dan masukan buat kita semua. Khususnya buat ketum terutama Pak Ali, mudah-mudahan ini semangat untuk bersama, karena saya melihat HP3KI ini sebenarnya punya prospek dan luar biasa cerah lah ke depan insya Allah. Nah, namun kalau memang tadi kita pengen ada restorasi, kita pengen ada sesuatu yang pengen diperbaiki, bahkan mungkin ada semangat baru. Saya ingin memberikan beberapa catatan. Yang pertama adalah ya, HP3KI menurut saya ada beberapa hal yang mungkin harus kita perbaiki, Pak. Tadi Pak Buyung selalu ngomong nih, ini udah tua-tua semua gitu. Pertanyaannya yang mana anak-anak mudanya gitu. Saya penasaran gitu. Saya pengen banget anak-anak mudanya tuh bareng-bareng. Saya masih muda Pak soalnya. Jadi insya Allah mudah-mudahan semangat mudanya masih bisa kita salurkan, masih kita bisa sama-sama mainkan, dan insya Allah mudah-mudahan bisa kita optimalkan. Kami di Kalbar terus terang saja kemarin punya semangat yang besar. Cuman memang kemarin agak sedikit vakum, kami harus akui itu, tapi insya Allah mudah-mudahan habis ini jika memang kita masih punya semangat yang bersama-sama dan tentunya punya nafas yang sama, artinya kita punya tulang punggung yang sama, semangat yang sama, tentu kita akan bekerja bersama-sama nantinya. Tapi Pak, ada satu masalah yang saya lihat sepertinya, kenapa sepertinya hanya pengurus saja yang semangat? Kenapa gitu? Karena menurut saya ada sense of belonging yang kurang di antara semua orang, terutama pengurusnya. Jadi kalau misalnya kita bisa kita restrukturisasi lah pola pikir kita, semangat kita, insya Allah mudah-mudahan kita bisa maksimalkan lagi HP3KI di setiap daerah. Saran saya yang pertama adalah kalau bisa, ini sekedar masukan ya Pak, pengurus di pusat kalau bisa harusnya kayaknya audiensi lagi lah, menemui lagi para tokoh-tokoh besar gitu, terus diupdate kembali, lalu didapatkan kembali semangatnya lagi, yang harapannya nanti bisa dicontoh oleh kawan-kawan di daerah. Misalnya bertemu siapalah terserah, tapi intinya nanti, karena ini tadi berhubungan dengan yang kedua ya, poin yang kedua, di saat semua tokoh-tokoh di pusat sana sudah menemui banyak hal dan tentunya sudah menjadi bagian dari semangat gitu untuk ketemu dengan mereka, tentu ada banyak masukan, ada banyak info, ada banyak titipan-titipan yang tentunya akan menjadi oleh-oleh buat teman-teman di daerah. Karena menurut saya sepertinya ada sesuatu yang harus di-review ulang gitu tentang bagaimana HP3KI, manfaatnya apa. Nah, tentunya juga ini catatan-catatan tertentu yang nanti saya berharap mudah-mudahan ini bisa juga menjadi bagian dari gaya baru gitu, style HP3KI baru. Kalau perlu HP3KI 2.0 gitu. Artinya kita merubah kembali, bukan berarti merubah revolusi, tapi kita merubah gaya sehingga lebih refresh gitu. Nah, ini berhubungan dengan style yang akan diadopsi oleh teman-teman di pusat, di daerah. Sehingga nanti pada saat ini sudah bisa terjadi, kami juga akan bisa turun ke gubernur, kami bisa akan turun ke dinas untuk bisa menyerap gitu cara dan tentunya pola pikir yang sama dari pusat. Dan yang kedua, ini catatan yang benar Pak, tolong direview ulang kembali juga masalah manfaat bergabung di HP3KI. Kan tadi tuh, saya syukur sekali Pak dibahas tadi. Pertama, apakah kita fokus pada pelatihan? Apakah kita fokus pada kewirausahaan? Apakah kita fokus pada hal-hal yang berhubungan di luar itu, mau usaha lagi dan segala macam? Kalau saya sih berpikir, kalau memang tidak bisa mampu kita kerjakan kooperasi dan segala macam, kita fokus dulu aja. Mau kemana kita? Baru kita akan bisa maksimal. Karena kalau semua mau kita jalankan, nggak jalan-jalan. Karena semuanya bertebaran. Gitu. Jadi saran saya, ini saran konkret saya, HP3KI sepertinya harus melaksanakan semacam rakernas lah, atau apalah gitu yang kira-kira benar-benar bisa memaksimalkan itu untuk program kerja khususnya di setiap daerah. Nah, reviewnya adalah pertama database. Ini poin kedua. Database kita, saya tidak tahu apakah database sudah dimiliki, tapi kita sepertinya butuh banget database siapa trainer, berapa LPK, terus berapa pengusaha entrepreneur yang tergabung di kita. Kalau memang itu data konkret, mana konkretnya, terus mana form pendaftarannya, mana foto-fotonya, dan ini PR terbesar. Silahkan kita evaluasi, kita otokritik kita sendiri. Gimana? Termasuk juga Kalbar gitu. Nah, ini orientasi yang mudah-mudahan menjadi jawaban dari gimana cara jual HP3KI ke daerah. Karena database itu penting. Oh, ternyata Bapak ini bergabung sama kita karena dia adalah seorang profesional. Dia adalah seorang entrepreneur. Jadi kita bisa mainkan itu.
Dan benar banget jawabannya sudah ada di beberapa organisasi lain, misalnya di HIPMI, misalnya di Japnas, di Kadin. Kita mau ke Kadin, Mbak, levelnya kita, berarti kita punya profesionalisme, heterogennya bisnis kita apa. Nah, ini yang penting. Dan yang terakhir buat saya, yang paling utama juga adalah ini masalah trainer kita, Pak. Saya bangga sekali kalau kita terlalu banyak banget asesor, Pak. Nah, kemarin saya sudah ngomong ke internal, saya sampaikan ke teman-teman untuk menghubungi Pak Master langsung untuk program yang untuk ke daerah itu, Pak. Kami sambut baik, karena kebetulan kami tidak butuh itu, dan kita akan bisa maksimalkan dengan cara mungkin asesor-asesor yang turun ke daerah. Karena trainer-trainer kita butuh banget, Pak. Kalau misalnya HP3K kita jualan, tanda kutip, Pak, mereka menganggap bahwa ini adalah trainer semua di sini. Pertanyaannya, siapa yang sudah certified? Nah, berarti kan kita butuh orang-orang itu. Saya certified, Pak, tapi butuh public speaking. Untuk training, saya certified, tapi bukan dari Indonesia. Nah, artinya kita butuh betul-betul database yang bisa maksimal, dan itu kayaknya perlu, Pak, teman-teman pengurus dari pusat untuk head to head gitu dengan DPW masing-masing, agar bisa mendata betul, menjalani betul, dan otomatis bisa maksimal. Nah, ini mungkin 3 poin yang paling utama, tapi tadi saya menanggapi dengan yang disampaikan oleh Pak Profesor, ini masalah legalitas dan masalah sistem, saya pikir itu penting, karena ISO, standarisasi kita juga penting, dan saya berharap mudah-mudahan kita nggak usah main-main lagi gitu. Kita start to the point saja. Karena sekarang ini kesempatan kita, dan bocorannya karena ini sudah mau G20, G20, kita aman-aman saja di Indonesia, insya Allah. Nah, ini kesempatan kita untuk lompatan besar, dan organisasi ini akan lebih besar. Mungkin begitu, Pak. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat, dan Kalbar insya Allah siap untuk sinergi bersama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Rizal, makasih masukannya, nanti kita semua, makasih. Lanjut Pak ini ya, dari Bangka Belitung dulu, Pak Subuhadi ya. Beliau ini juga pengusaha properti, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau masukan dari Babel, saya benar kata Bapak tadi, kita harus punya usaha sendiri. Kalau saya di Bangka sudah membentuk UKM sebabel, Pak. Jadi UKM di Babel, alhamdulillah berkembang, Pak. Nah, jadi maksud saya, kita di HP3KI, pengurusan 27 provinsi udah terbentuk. Jadi ciri khas UKM yang di 27 provinsi itu kita gabung ke kita, Pak. Itulah usul saya, Pak, dari Babel untuk mengembangkan HP3KI melewati UKM. Itu, Pak. Baik Pak Subadi, terima kasih apa yang disampaikan terkait dengan UKM Babel ya, yang sudah dilakukan kegiatan pembinaan. Berikutnya Pak Idham Muksin, silakan dari Sulawesi Barat, Pak Idham Muksin. Pak Idham, di mute Pak ininya, silakan. Pak Idham? Pak Iswan Gorontalo coba. Ya. Sebentar Pak Iswan dulu, silakan Pak Iswan dari Gorontalo. Di mute Pak. Unmute. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Ketum, Pak Sekjen, teman-teman, Pak Masdar, dan para senior-senior yang saya hormati, Gorontalo izin mau bersharing maupun mau berkonsultasi terkait HP3KI. Memang kami kemarin sudah membentuk pengurus sekaligus sudah rapat Zoom dengan Ketum, kemudian terkait tindak lanjut dari apa saja yang diperintahkan, insya Allah kami tindak lanjuti, terutama pengurus-pengurus, kelengkapan pengurus, baik di tingkat provinsi, DPW-nya, sampai dengan DPD di tingkat kabupaten kota, bahkan di kecamatan dan kelurahan.
Insya Allah kami tetap berkonsultasi terkait kesiapan-kesiapan tersebut sampai dengan pelantikan, dan terutama bagi kami apapun organisasi ini, kami sangat berharap besar karena kita ketahui bersama organisasi-organisasi lain yang tentunya sangat mengharapkan juga kerjasama dengan kementerian yang muaranya tentunya mengharapkan program-program. Saya sendiri selaku ketua juga memiliki usaha LPKS atau LPK, dan juga memiliki usaha enceng gondok, yang kerajinan-kerajinan enceng gondok yang dikelola di pesisir Danau Limboto, yang sudah alhamdulillah sudah beberapa kali mengikuti kegiatan di Jakarta. Jadi kami masih sangat mengharapkan juga beberapa pelaku-pelaku UMKM, sebagaimana harapan Pak Ketum, sekiranya dapat mengakomodir pengurus-pengurus di tingkat yang bisa lebih menguatkan HP3KI dan memasukkan pengurus yang punya power ataupun kedudukan supaya bisa berkolaborasi dengan kita. Sekedar informasi, kami juga sudah berkonsultasi dan berkoordinasi beberapa dinas-dinas termasuk gubernur terkait keberadaan HP3KI di Gorontalo. Saat ini kami sudah sementara tahap konsolidasi ke pengurus tingkat DPD Kabupaten Kota Gorontalo. Saya rasa ini yang dapat saya sampaikan dan laporkan perkembangan terkait keberadaan kami di Gorontalo. Terima kasih Pak Masdar yang sudah mengirimkan legalitas kami supaya kami bisa lebih kuat lagi untuk konsolidasi. Demikian dari Gorontalo untuk bisa dilaporkan. Baik, terima kasih Pak Iswan. Lanjut dari Sulawesi Tengah, Bu, silakan. Sulawesi Tengah, di unmute. Ya, silakan Bu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Masdar, Wakil Sekretaris. Pertama-tama yang saya hormati Pak Ketum HP3KI, Pak Sekjen HP3KI, dan saudara-saudaraku seluruh Indonesia yang sempat hadir pada malam hari ini. Saya mohon maaf tadi saya lambat, berhubung saya banyak pekerjaan yang saya harus selesaikan, maka saya lambat untuk bergabung. Tapi alhamdulillah saya masih sempat dapat untuk bisa kita konsultasi demi perkembangan HP3KI ke depan. Saya akan melaporkan masalah HP3KI Sulawesi Tengah. Kalau saya menengok ke belakang, HP3KI Sulawesi Tengah itu luar biasa. Kalau saya menengok ke belakang, masa-masa jayanya itu luar biasa. Ya. Namun akhir dari tahun 2017 ke atas, HP3KI Sulawesi Tengah itu sudah mulai gerakannya agak lambat. Nah, itu tidak perlu saya jelaskan, saya rasa DPP maupun teman-teman paham. Namun saya sebagai sekretaris selalu mengenjot kepada Ibu Ketua, namun melihat fisik Ibu Ketua sampai saat ini sebenarnya saya tidak bisa memaksakan, berhubung Ibu Ketua saya juga umurnya sudah sangat lanjut, fisiknya juga sudah tidak bisa keluar kemana-mana. Ya, jadi komunikasi dengan orang-orang itu sudah agak terbatas. Ya, itu pertama. Kedua, pengurus yang lama itu sudah ada beberapa yang sama sekali tidak aktif. Saya sebagai sekretaris
menginginkan sebenarnya adanya reshuffle. Namun pada saat kami rapat terakhir sebelum COVID, Ibu Ketua mempertahankan bahwa kepengurusan itu Bu Musni jangan perlu direshuffle. Ya, saya tetap legowo mengikuti maunya Ibu Ketua. Namun sampai saat ini tidak ada kegiatan sama sekali. Tapi jujur, saya sebagai orang yang pemerhati dalam bidang UKM maupun koperasi, saya tetap eksis. Alhamdulillah sampai sekarang, nama HP3K itu tidak akan terhapus di Sulawesi Tengah. Walaupun siapapun yang goyang, nama HP3KI kalau menyebut Ibu Musni, pasti mereka kena. Mantap. Sekarang saya sebagai sekretaris, walaupun saya punya UKM yang luar biasa, yang sekarang lagi saya genjot masalah pembuatan limbah dari kursi, alhamdulillah sampai hari ini sudah bisa mendapatkan aset yang luar biasa, itu hasil binaan saya. Namun tetap saya tempelkan nama HP3KI karena Bu Musni ini kayaknya nggak bisa dihapus, Pak. Nggak bisa mereka hilangkan, itu sepertinya HP3K itu nempel di muka saya, dicap gitu loh. Walaupun saya itu sudah bergabung di organisasi, jujur saya ini sudah ada organisasi baru yang menawarkan kepada saya, Pak, jujur. Dari pusat langsung meminang kepada saya. Bu Musni, saya minang Ibu sebagai ketua. Saya katakan begini, maaf. Walaupun HP3K itu masih redup, tapi saya tidak akan mampu untuk meninggalkan. Bukan tidak akan bisa, tapi saya tidak akan mampu meninggalkan karena saya dilantik dan diberikan amanah. Jadi amanah itu sekarang tetap saya jalankan. Itu. Terus kedua, sekarang saya, Pak, alhamdulillah saya lagi ditunjuk sebagai pengurus Dekopin wilayah Sulawesi Tengah, masalah koperasi. Saya koordinator, ya, ketua koordinator koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Tengah. Itu masih terbawah juga, Pak, HP3KI di dalamnya. Itu kadang-kadang hati saya, ya Allah, berarti saya ini ada apa nilai-nilai tinta emas yang pernah saya catat mungkin di Sulawesi Tengah sampai saya tidak pernah dilupakan. Saya selalu ditawarkan yang baik. Nah, ini sekarang Dekopin karena saya anggap itu adalah keuntungan bagi organisasi saya yang saya bawa, yaitu HP3KI. Ya, rela untuk masuk, Pak. Alhamdulillah kami sudah muncul kemarin dan insya Allah mau pelantikan kami akan dilantik oleh DPP dari pusat. Jadi saran saya begini, Pak. Tolong kami dipikirkan Sulawesi Tengah. Bagaimana Sulawesi Tengah itu supaya saya ada teman-teman saya yang bisa membantu pemikiran saya, pekerjaan saya, program saya, dan planning saya. Kalau saya hanya bergerak sendiri, jujur saya komunikasi dengan Ibu Ketua, saya tidak bisa ke rumahnya. Tidak bisa orang ke rumahnya Ibu Ketua sekarang. Karena dilarang. Karena apalagi COVID lagi muncul ini. Jadi kita tidak bisa berkomunikasi dengan Ibu Ketua, anak-anaknya nggak boleh orang datang bertamu di rumahnya. Jadi itu yang membuat saya terbatas untuk berkomunikasi bagaimana supaya HP3K ini bisa maju. Sekarang saya serahkan oleh DPP. Ada Pak Sekjen, ada Wakil Sekjen, ada Pak Ketum. Bagaimana kalau memang ada niat mau HP3KI seperti kemarin, kita heboh lagi, kita ramai lagi, ya pikirkanlah kami ini bagaimana. Apakah kami harus adakan reshuffle, saya cari teman-temanku, pemula-pemula yang the best, yang hebat, yang punya pemikiran-pemikiran, yang milenial. Saya mau banyak yang mau bergabung di HP3KI, namun saya tidak mampu untuk mengambil satu kebijakan. Raja, saya belum berani untuk mengambil satu kebijakan karena saya menghargai orang-orang saya yang ada di atas. Nah, barangkali itu saja saran saya, masukan saya. Mudah-mudahan pertemuan malam ini menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Ya, jangan hanya malam ini kita Zoom membuat program-program yang panjang, tetapi di daerah tidak bisa melaksanakan karena tidak ada kebijakan yang pas yang bisa diambil.
Barangkali ini saja. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu semua, ini nanti untuk keperluan dokumentasi, tolong videonya dihidupkan semua ya. Nanti kita coba foto bersama. Nah, sebelumnya kita akan lanjut dulu dari Pak Idam, ya, Pak Idam udah bisa belum itu? Ininya, unmute Pak Idam bisa? Unmute-nya? Pak Masdar, dijawab aja dulu Pak Masdar. Kebanyakan dijawab dulu. 2 tahap aja. Ya, baik Pak. Nanti Pak Ketum mohon izin, ini kita batasi sampai jam berapa nih Pak? Sampai jam 10 aja. Jam 10 ya, kita sepakati jam 10. Ini tinggal sekitar 30 menit, setengah jam lagi ya. Silakan Pak Ketum untuk menanggapi sesi pertama ini. Nanti sesi kedua baru sisanya ketua-ketua DPW yang belum kita harapkan bisa berkontribusi ya untuk menyampaikan apa yang terkait dengan kegiatan organisasinya. Monggo Pak Ketum dan Pak Buyung ya, Pak Sekjen untuk menanggapi teman-teman yang baik pernyataan ini. Terima kasih Pak Masdar. Mungkin yang menanggapi nanti saya Pak Buyung, Sekretaris Eksekutif, Pak Wahyu dan Bu Dewi selaku Ketua OKK. Yang pertama menjawab dari kursus pelatihan, memang ada isu bahwa Pak Rifat, pelatihan itu akan dipindah ke Kemenaker. Bahkan Pak Dirjen, Pak Wikan dengan Dirjen Binalatas sudah ada pertemuan yang disampaikan oleh Direktur Binalatas kepada kita kemarin. Pertemuannya sudah matang, sehingga rencana akan boyongan nantinya bahwa kursus dan pelatihan itu akan bukan kursusnya tapi vokasinya, pelatihannya itu akan ada di Kemenaker. Kemudian kursusnya tetap berada di Kemdikbud, gitu kira-kira. Itu yang bisa kita sampaikan. Yang kedua, tentang koperasi. Ini mungkin menjawab juga terhadap Pak Firman, bahwa koperasi inilah salah satu unggulan daripada kegiatan yang ada dibuat oleh pusat. Koperasi ini saya kira silahkan dipakai sebagai alat atau tool di masing-masing daerah, sehingga menurut saya kita nggak usah terlalu banyak menuntut dulu membuat BLK sendiri, membuat LPKS sendiri. Ini saya kira untuk sementara ini mimpi. Padahal kita bersama dengan Kementerian Tenaga Kerja itu sudah punya BLK. Yang BLK itu bisa digunakan oleh kita semua. Kita bersama-sama dengan Kementerian Tenaga Kerja, silahkan gunakan BLK yang sudah terkinian yang ada di masing-masing daerah. Itu kita bisa menggunakan pelatihannya di sana, bisa menggunakan SDM-nya di sana, bisa menggunakan alatnya di sana. Kita perlu bermitra. Bahkan di Kadin itu malah organisasi besar itu tidak punya usaha. Jadi Kadin itu Kamar Dagang dan Industri sendiri nggak punya usaha, Pak. Jadi mereka punya anggota segede gajah, itu kira-kira. HIPMI, ini ada adik saya Mas Rizal, ini di HIPMI, saya juga mantan HIPMI gitu ya. Saya sekarang berada di Kadin. HIPMI itu juga nggak punya usaha apa-apa, tapi HIPMI itu diminati oleh semua pengusaha muda seluruh Indonesia. Saya senang dengan pernyataan daripada Rizal tadi. Harapan kami tolong kawan-kawan HIPMI, anak-anak yang muda ini seluruh Indonesia, kalau HIPMI seluruh Indonesia gotong aja ke HP3KI. Perlu menjadi ketua-ketua HP3KI di masing-masing kabupaten kota. Sehingga kita ada pembaharuan organisasi. Ini yang saya kira perlu kita tarik kepada mereka. Toh saya orang HIPMI juga berada di HP3KI. Kemudian Pak Rifat itu juga mantan HIPMI juga berada di HP3KI.
Untuk menarik anggota itu bukan karena HP3KI tadi menurut Mbak Yanti, ini keren, ini kredibel, ini luar biasa, ini potensi gitu ya. Kalau ini memang dikatakan ini potensi, ini adalah luar biasa, ini kredibel, ya tinggal kepada ketuanya. Pak Rifat itu mantan HIPMI yang sekarang menjadi ketua HP3KI di mana Pak Rifat? Banten. Di Banten. Di Banten. Itu anggotanya banyak banget gitu loh. Lupa ya. Dan koperasi di Banten berjalan dengan baik. Itu kira-kira. Sehingga kenapa kawan-kawan menjadi tidak besar. Ini yang saya kira menjadi pertanyaan justru kepada saya. Kembali kepada kita. Lalu nanti saya kira Pak Wahyu selaku sekretaris eksekutif yang nanti juga akan merangkap sebagai wakil ketua umum, ini akan membikinkan toolnya, membikinkan iklannya, membikin polanya, bagaimana nanti bisa di-blast atau dibikin lewat diumumkan. Kalau Om Wahyu nanti akan membuat pengumuman untuk menjadi pengurus dan anggota HP3KI di masing-masing kabupaten kota. Siapa yang kalau perlu kita lelang nanti, yang akan jadi ketua kita lelang. Sehingga akan ketemu, akan kita pilih orang-orang yang keren-keren, orang-orang yang hebat-hebat untuk memimpin HP3KI di masing-masing kabupaten kota sampai dengan kelurahan. Bahkan di tingkat provinsi akan kita lelang kalau perlu. Sehingga akan menjadi rebutan. HP3KI ini nanti akan menjadi rebutan. Kalau kemarin seadanya ketemu orang, disuruh jadi ketua, ketemu orang suruh jadi ketua, akhirnya ada yang berkembang, ada yang tidak berkembang HP3KI ini. Saya kira ini adalah kesempatan yang perlu kita develop. Lalu perlu saya sampaikan bahwa kalau dari Mas Erwin, Mas Rizal tadi mengatakan bahwa kita harus masuk ke, kalau itu orang-orang sudah jadi orang tua, mana yang muda? Makanya sekarang kita munculkan Pak Wahyu ini sebagai generasi muda yang akan mengoperasionalkan bukan HP3KI 0.0, tapi HP3KI 0.5 gitu lah. Jadi HP3KI 0.5 aja, bukan 0.0. Kalau O kembali ke 0 lagi. Bahkan kita sudah punya penasihat juga selain profesor. Penasihat kita adalah para DPR RI yang sudah kita minta, seperti Mas Fikri. Itu sudah saya minta untuk jadi penasihat HP3KI. Kemudian ada Mas Edi dari PDIP, sudah saya minta juga menjadi penasihat HP3KI. Dan ada beberapa yang lain menjadi penasihat DPR RI, menjadi penasihat HP3KI. Ini saya kira perlu kita kembangkan. Yang penting bagaimana sekarang kita fokus mulai hari ini ke depan, mungkin nanti polanya akan dirapatkan oleh DPP yang akan diwarnai oleh para sekretaris dan sekretaris direktur eksekutif akan memimpin polanya, sehingga pola itu bisa dipakai untuk kawan-kawan tinggal memainkan peran di masing-masing daerah. Saya kira ke sana. Kalau perlu tiap hari nanti kita ada pelantikan lewat Zoom meeting. Jadi pelantikan lewat Zoom meeting, kita lantik tentang pengurus-pengurus dari DPW, DPD, dan sampai dengan kecamatan. Kalau mereka ingin menghadirkan kita akan hadir. Tapi kalau dulu saya dengan Pak Buyung itu hampir setiap bulan datang ke daerah untuk melantik. Tapi kalau sekarang pelantikannya harus dengan Zoom meeting, saya kira nggak masalah juga. Itu yang tentunya perlu kita lakukan. Berikutnya adalah begini. Kita harus bersama-sama. Kalau kita bersama, dulu kata SBY, bersama pasti bisa gitu ya. Kalimat itu tentunya mari kita lakukan bersama-sama, lalu kita ajak semua komponen, lalu standarnya seperti apa nanti saya kira Om Wahyu dan kawan-kawan bisa merumuskan standar yang untuk menjadi pengurus ke depan. Sehingga pengurus ke depan itu memang orang-orang yang mampu
berbuat banyak untuk organisasi ini. Kemudian berikutnya Rakernas. Mungkin nanti akan kita mulai lagi Rakernas, kita akan tata. Rakernas itu baik melalui Zoom meeting, kalau bisa kita datang langsung seperti waktu-waktu dahulu sebelum pandemi. Tapi kalau Rakernas itu tidak bisa dilakukan dengan tatap muka, Rakernas itu akan kita lakukan dengan cara Zoom meeting seperti ini. Berikutnya adalah Bu Musni tadi ya. Bu Musni ini kalau ketuanya seperti itu, ya sekretarisnya harapan saya seperti Gorontalo kemarin. Gorontalo kemarin saya minta kepada Pak Masdar, tolong Pak Masdar undang Gorontalo Zoom meeting bersama dengan DPP. Nanti DPP akan mengarahkan. Tolong Bu Musni, Pak Masdar, tolong nanti koordinasi dengan Bu Musni. Bu Musni silakan untuk mengundang. Ini instruksi dari saya. Bu Musni tolong undang semua pengurus DPW dan semua pengurus DPD di Sulteng ya, Sulawesi Tengah untuk mengadakan rapat bersama dengan Ketua Umum dan jajarannya. Untuk kita akan mendengar, lalu kita akan mengambil sikap. Sikap seperti apa yang akan kita ambil untuk tetap memajukan Dewan Pimpinan Wilayah Sulawesi Tengah. Kemarin Bu Musni juga Bu ketuanya telepon dengan saya bahwa nanti saya tidak bisa hadir, Pak Ketum akan diwakilkan. Oh, enggak apa-apa, saya bilang gitu. Jadi saya kira itu Bu Musni yang berhubungan dengan Sulteng ya. Iya Pak, insya Allah. Jadi silakan mungkin minggu depan silakan diatur mengadakan Zoom meeting bersama dengan DPP sehingga saya akan mendengarkan tidak hanya dari sekretaris, tapi saya akan mendengarkan dari semua komponen. Lalu kebijakan-kebijakan nanti akan kita tata kembali. Dan nanti akan komunikasi dengan ketua. Memang kalau yang dikatakan oleh Bu Musni itu harus ketuanya diganti. Tapi kalau tanpa harus mengganti ketua, tapi kemudian kawan-kawan pengurus masih lengkap dan lain sebagainya, ya ayo kita tata. Bukan diganti Pak, Mungkin, bukan saya katakan diganti. Ibu kasihan sakit-sakitan terus Pak, kan saya katakan diganti. Ibu kasihan nggak bisa kumpul-kumpul sekarang Pak, dari kemarin sakit-sakit kasihan Ibu. Itu Pak. Makanya besok silakan diatur, diundang semuanya, kita adakan Zoom meeting, semua pengurus diundang baik DPD maupun DPD-nya. Jadi itu silakan Pak Bu Dewi dulu biar menjawab. Setelah Bu Dewi saya kira Pak Buyung kemudian Om Wahyu. Silakan Bu Dewi. Ya. Bu Dewi silakan. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Sebenarnya dengan HP3K ini sangat optimis. Karena ini adalah organisasi kewirausahaan yang sangat besar yang pernah saya ikuti. Kalau dari HP3K ini, apalagi sudah menjalin hubungan dengan berbagai kementerian, kalau di sini nanti makin besar, Pak Ketum kayaknya kita juga bisa merangkul para pengusaha-pengusaha muda. Syukur-syukur mereka juga bisa masuk ke HP3KI Pak Ketum. Karena kan belum tentu semua pengusaha muda itu masuk ke HIPMI kan. Nah, sebelum mereka masuk ke HIPMI yang mungkin katakanlah kata mereka lebih bergengsi, alangkah baiknya kalau kita ajak mereka masuk ke sini, anggap aja ini sebagai kawah condro di mukonya mereka. Supaya mereka ke depannya juga makin moncer gitu Pak Ketum. Jadi anggota kita jadi makin banyak nantinya. Itu yang saya harapkan. Sehingga karena kan yang namanya pengusaha muda ini kan seluruh Indonesia itu kan banyak sekali. Saya yakin kok di setiap DPD juga pasti banyak. Jadi nggak hanya dari teman-teman yang punya LPK saja yang masuk ke sini, tetapi juga para pengusaha-pengusaha, entah itu UMKM, entah itu tingkat mikro, tingkat kalau menengah biasanya sudah ada di Kadin atau di HIPMI ya. Tapi untuk tingkat mikro itu kan mereka rata-rata belum. Nah, kalau bisa masuk ke sini alangkah indahnya dan alangkah baiknya nanti
anggota kita juga akan bertambah lebih banyak, Pak Ketum. Itu aja saran saya. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Silakan. Tambahan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya terima kasih banyak bahwa kawan-kawan masih eksis di dalam HP3KI yang sudah berumur kurang lebih 11 tahun sekarang. Tapi perlu saya ke belakang lagi saya bicarakan. Sebenarnya saya dengan Pak Ali berdua, Ketua Umum dengan Sekjen itu sudah membuat pola. Saya ambil contoh saja tahun 2015, pada saat pelantikan di Provinsi Jambi, itu kita udah mempunyai sayap, namanya sayap pemuda HP3KI di Jambi waktu itu. Sudah ada, yang kita lantik langsung, pertama pengurus DPW-nya, setelah itu kita lantik juga pemuda HP3KI Provinsi Jambi. Kenapa saya mengambil contoh di Jambi? Kebenaran pada saat itu anak saya jadi ketuanya, anak saya. Tapi karena anak saya sekarang sarjana teknik tambang, sudah kerja di Kalimantan Utara sebagai supervisor, dan kawan-kawannya itu sarjana semua. Dan itu pengusaha-pengusaha muda. HP3KI sudah ada. Itu saya mengambil contoh itu tujuannya untuk seluruh Indonesia. Setiap pelantikan ada pemudanya. Jadi apa yang dikatakan Pak Rizal tadi, pemudanya udah terjalin sejak 2015 pada saat pelantikan di Provinsi Jambi. Dan malahan pemuda di Jambi itu sudah mengikuti lomba tingkat nasional untuk kewirausahaan di Kementerian Pemuda dan Olahraga. Dan itu ditampung pertama di Provinsi Jambi, di Sporanya, bisa mengikuti tingkat nasional, biarpun tidak juara. Ini alhamdulillah, di Jambi sudah kita lakukan, cuman karena mereka sekarang sudah pada mandiri dan bekerja seperti jauh semua, makanya itu masih ada pialanya di rumah saya ini. Pialanya untuk di tingkat provinsi waktu itu, pemudanya. Yang kedua, yang disampaikan dengan Pak Rizal tadi, bahwa harapan ke depan memang pemuda-pemuda itu yang melanjutkan tentang HP3KI ini. Sebenarnya begitu. Tapi bagaimana merangkul pemuda itu bukan melalui DPP-nya, tapi melalui daerahnya itu masing-masing. Misalnya tadi contoh, ada Pak Subiadi mengatakan UMKM. Ya saya ambil contohnya di Jambi lah. UMKM di Jambi ini saya rangkul itu kurang lebih 3.277 orang kemarin yang mendapat pelaku usaha mikro 2,4 juta. Alhamdulillah di situ. Nah ini salah satu jalan di daerah kita masing-masing bagaimana melakukan hal itu pendekatan dengan pemerintah. Nah ditambah lagi misalnya kayak di Jambi ini ada namanya program satu kecamatan 2 miliar oleh pemerintahnya. Itu akan diberikan bantuan untuk emak-emak, untuk pelaku usaha mikro yang baru maupun milenial, 20 juta, 10 juta, dan 10 juta. Nah ini juga bisa dilakukan di daerah masing-masing sebenarnya. Tidak harus terfokus dengan, sebenarnya saya kan orang pusat juga, nah ini juga harus menyampaikan. Jadi masing-masing daerah itu punya caranya masing-masing. Bagaimana pendekatan dengan pemerintah setempat, bagaimana dengan dinasnya, nah itu harus kita lakukan. Nah yang menyangkut dengan Pak Irmansyah tadi, menyangkut BLK, ya memang betul, ini cita-cita kita. Tapi cita-cita ini udah terwujud sebenarnya dengan adanya yayasan. Yayasan HP3KI itu resmi, sudah ada akta notarisnya, sudah ada hukum HAM-nya, sudah ada. Lengkap itu. Nah di dalamnya itu bisa membentuk BLK, membentuk LKP, LPK, dan lain sebagainya. Dari mulai sekolah non formal, formal, sampai bisa kita buka rumah sakit di dalamnya. Nah makanya di sini harapan saya yayasan itu dikembangkan secara maksimal oleh kawan-kawan baik di provinsi maupun di kabupaten kota. Saya ambil contoh Ibu Sita, itu sudah melaksanakan. Yang mudah-mudahan ke depannya bisa membuat BLKS, Balai Latihan Kerja Swasta di Jogja. Ibu Ana sudah membuka juga. Dan di tempat yang lainnya pun sudah ada sebenarnya. Tapi tinggal menindaklanjuti saja itu sebenarnya. Bisa menjadi yayasannya sudah ada. Jadi induknya sudah ada dari pusat. Nah ini mohon kepada Pak Irmansyah bisa diterapkan juga. Yayasan itu bisa membuat BLK Pak. Langsung aja.
Untuk hal yang lain mungkin bisa nanti dirembukan bersama dengan DPP tentang Rakernas. Rakernas kita pertama itu 2012 dulu. Itu dihadiri oleh Dirjen Binalatas Pak Wahab Mangkona di Jakarta. Memang setelah itu kita tidak ada lagi Rakernas, cuma kita ada Rakornas dengan bergabung dengan ada Hilsi dengan Dirjen Binalatas melalui Lemsar itu. Itu saja Pak, saya sampaikan. Makasih. Yang menyangkut masalah Sulawesi Tengah itu memang perlu ada satu koordinasi bersama bagaimana nanti ke depannya, termasuk juga bukan hanya di Sulawesi Tengah ya, mungkin di seluruh Indonesia ya, termasuk juga Jambi itu kan. Nah itu masuk kita ada satu koordinasi kembali. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, ini yang Kalimantan Utara, Pak. Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, ada Papua juga dan Jambi. Silakan Ketua DPW. Ketua DPW. Ya. Biar silakan Pak Selamat Pak Kalimantan Selatan. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mohon izin Pak Ketua, Pak Sekjen, Bapak Ibu sekalian, Prof. Pri, ya, salam Prof. Pri, masih ada di Zoom ya. Oke. Sebelumnya turun siap. Mohon maaf nih Prof. Pri, lagi banyak kesibukan Prof. Pri. Kebetulan hari Senin kemarin menerima ini SK Institut Teknologi Prof. Jadi sudah ditunggukan. Ya, siap, monggo silakan. Oke, nanti kita lanjut lagi nggih. Oke, mungkin ini sedikit masukan Pak dari Kasel terkait dengan Rakornas asosiasi di bawah Kemenaker ya. Pastinya saat kita jauh-jauh menghadiri Rakernas harusnya ada satu hal yang hasil dari Rakernas tersebut. Cuman kami melihat di tahun 2021 kemarin kita ngadakan Rakernas, cuman nggak ada efek yang yang signifikan terhadap pembinaan LPK. Itu yang terjadi. Jadi kita lihat sendiri bagaimana prakerja ya juga cuma dikuasai oleh orang-orang tertentu saja. Terus berikutnya terkait dengan kelembagaan ya, saya sedikit menyoroti juga. Jadi di kelembagaan di website Kemenaker itu banyak LPK yang sudah punya VIN tapi di take down. Bisa Bapak lihat ya, habis semuanya itu. Termasuk lembaga saya. Kemarin kan saya dapat email untuk mengikuti JKP ya Pak, yang jaminan itu ya, pelatihan itu. Ternyata setelah saya mengajukan itu, kan lembaga saya terakreditasi itu di tampilan kelembagaan Kemenaker, udah status terakreditasi gitu. Setelah saya mengajukan proposal, nggak taunya besoknya di take down, nggak ada lagi lembaga saya di situ. Padahal saya habis mengajukan proposal, kan. Alasannya tidak terakreditasi ya, padahal di situ sudah jelas terakreditasi. Jadi ya sebenarnya hal-hal seperti ini yang perlu kita jadi perhatian, karena kita sebagai asosiasi yang menaungi lembaga pelatihan kerja, setidaknya kita juga memperhatikan bagaimana terhadap pembinaan LPK-LPK tadi. Karena Rakornas berapapun kali, karena kalau tidak ada yang hasil signifikan terhadap asosiasi yang kita bina, ya nggak akan ada gunanya juga Pak itu. Jadi nanti harapan kami ya memang kalau memang LPK ini nanti ya ditarik ke Kemenaker, memang itu saya sudah dengar di akhir tahun kemarin, kebetulan saat saya melaksanakan tugas luar dari dinas kami, ketemu dengan kepala bidang di Kemenaker, memang ada usaha atau upaya bahwa LPK atau LKP itu digabung di Kemenaker. Itu memang sudah kami sempat mendengar juga saat kami bertemu dengan kepala bidang di Kemenaker tadi. Ya. Jadi ya mungkin masukan atau harapan kami kepada Pak Ketum dan teman-teman di DPP, setidaknya nanti waktu kita Rakernas ada hal yang signifikan terhadap pembinaan LPK yang ada di Indonesia ini. Apalagi yang dulu katanya digembar-gemborkan ada prakerja offline, sampai sekarang juga nggak ada hasilnya juga. Cuman kami
di KASO tetap juga berusaha bagaimana asosiasi kita tetap jalan, tetap bisa berkontribusi buat masyarakat di Kalimantan Selatan ini. Dan juga kami juga mungkin nanti akan berkolaborasi dengan dengan UMKM segala macam terkait dengan pembinaan ke mereka. Mungkin itu sedikit masukan atau mungkin bisa juga curahan hati. Karena Terima kasih. Mau tidak mau itulah keadaan yang sebenarnya ya. Jadi kami harapkan nanti untuk Rakernas berikutnya memang ada hal yang signifikan untuk pembinaan teman-teman LPK di Indonesia. Mungkin itu dari saya. Salah bilang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mumpung ingat ya terkait agitasi itu yang Bapak sampaikan memang baru kali ini saya dengar ya. Kemudian kan saya di LA ya, perwakilan anggota LA. Saya tidak mendapatkan informasi sedikit pun dari Pak Slameno ya terkait dengan kendala yang dihadapi. Padahal dari berapa teman-teman termasuk dari institusi lain tuh juga minta saya untuk membantu hal-hal yang terkait dengan hambatan dan tidak layangnya ya, tidak layangnya LPK agitasi. Tapi Pak Slameno ini mungkin komunikasinya yang kurang sehingga di grup pun saya tidak mendapatkan informasi apapun, apalagi Japri ya. Kedepannya ya kita saling bantu saja sepanjang memang kita tahu duduk persoalannya. Terkait dengan rakor kedepannya, memang kami sudah sampaikan kepada rektor bahwa rekomendasi masukan organisasi yang kita di rakor sebelumnya tolong dievaluasi. Jadi tidak hanya nanti rakor saja, tapi di akhir tahun kami juga melakukan kegiatan evaluasi juga. Selama ini rakor udah tuh diem, rakor lagi. Kita minta ada bahkan Pak Direktur dan usulan dari Pak Ketum juga Pak Ali bagaimana juga setiap 4 bulan atau 6 bulan sekali itu kami akan duduk bersama dengan direktorat ya supaya nanti program yang dikaitkan dengan masukan dan rekomendasi rakor itu bisa terimplementasi dengan baik. Baik Bapak Ibu, kita lanjut yang belum ya untuk provinsi yang lainnya. Silakan Ketua. Itu ada dari Sumatera Selatan, dari Papua dan Kalimantan Utara ya, silakan. Mohon izin kalau belum ada yang mengisi. Pak Sutio, Papua. Mohon izin saya, Pak Master bisa sambil menunggu Pak Prof. Sambil menunggu saya sampaikan berkaitan dengan apa yang dikatakan oleh Pak Slamet dan Pak Irmansyah tadi, saya menanggapi begini. Sebenarnya keanggotaan di HP3KI ini manusianya atau organisasinya, atau manusia dan organisasinya. Ini sangat berbeda. Jadi HP3KI ini kalau saya lihat kepanjangannya kan orangnya, tetapi kan tidak bisa lepas dengan LPK-nya, lembaga yang dibawa. Oleh karena tidak bisa database itu menurut saya hanya berbicara masalah orangnya, tapi bicara masalah organisasi yang dibawa dipertanggungjawabkan pada HP3KI ini. Karena kalau saya lihat HP3KI nanti menjadi satu semacam kepanjangan tangan bahwa bisa membagi atau mengusahakan kue untuk LPK ini atau lembaga kursus pelatihan dan sebagian kewirausahaan. Maka kepanjangan tangan untuk membagi kue. Maka seyoganya database itu yang Mas Wahyu akan mencatat tadi bukan manusianya, tetapi saya usul LPK-nya juga terdaftar, sehingga saya katakan pada pernyataan saya yang pertama tadi bahwa organisasi yang di bawah pimpinan-pimpinan ini harus betul legal aspeknya itu formal. Bukan maksud saya legalitas HP3KI. Kalau HP3KI udah jelas di pusat sama daerah, tapi daerah itu kan membawa banyak lembaga-lembaga perseorangan yang bernaung di bawah HP3KI yang dibawa oleh pimpinan ini. Itu yang saya katakan legalitasnya harus pasti agar dapat bisa membagi kue. Nah, kemudian menyangkut apa yang dikatakan kawan dan Pak Irmansyah tadi, masalah organisasi dan usaha. Sebenarnya Bapak Ibu sekalian, darah organisasi tetap adalah uang. Dan kalau kita ditarik urunan uang itu
biasanya anggota itu sulit berhitung dia. Mau berorganisasi belum tentu mau urunan kan gitu. Saya pun membayar koperasi sudah berapa juta, Pak Rifan enggak tahu kemana itu uangnya itu. Ya udah saya anggap sudah dikelaskan aja. Ya, saya store nggak salah 5 juta waktu itu. Semangatnya, saya semangatnya ya. Nggak tahu kemana, siapa aja yang store di situ saya juga nggak tahu ya. Karena pertanggungjawab nggak ada, udah saya anggap saya sungkan sama Pak Ikhlas kawan sendiri dan selalu bersama-sama, nggak pernah saya tagih ya. Tapi daerah organisasi ini kan usaha. Menurut saya Pak Ali, tidak ada salahnya kalau HP3KI itu menawarkan pelatihan-pelatihan yang nanti pelatihan ini pakai kop HP3KI dijual buat brosur, bisa dengan kuantum, bisa nanti kita bagi hasil, bisa dengan LPK yang berpengalaman, kita bisa bagi hasil. Bahkan saya tawarkan di Pemda seluruh Indonesia sebagian tuh banyak yang dikendalikan oleh assessment center kami, LSP kami dibawakan untuk pemilihan pejabat di bawah bupati dan pemimpin perusahaan-perusahaan. Kita bisa menjual assessment center itu. Saya setiap tahun menjual assessment center mendapat 20-50 miliar. Ya. Dan itu di daerah, kami waktu itu dengan Pak Slametno udah kerjasama menandatangani akta ya Pak Slametno ya. Tapi kemudian pandemi datang. Oke, ya. Tapi nanti ini Prof, mohon izin, nanti akan kita optimalkan di institut kami, Prof. Mungkin nanti akan bisa lebih booming nanti. Oke, siap. Iya, ini lagi siap. Makanya kawan-kawan HP3KI misalnya berpikir, saya di daerah Nusa Tenggara Barat ingin memberikan assessment center dan LSP. Udah, tidak usah pusing buat izinnya. Izinnya itu sangat mahal dan susah. Bisa menggunakan izin yang dipakai oleh kami. Langsung bisa operasional. Tanda tangan sekarang minggu depan sudah bisa nawarkan. Dan seluruhnya berbasis digital. Bapak Ibu tinggal berpeluk tangan aja begini, yang kerja kami by system semua. Karena kami ada di 34 provinsi asesor kami. Dan nanti ditambah asesor dari Bapak Ibu sekalian dan trainer yang standarisasi internasional di bawah BSN kan, bukan BNSP. Syukur kalau nanti kita melakukan training yang dengan Pak Slametno itu dual certificate, ya BNSP, ya BSN kan pengakuannya internasional. Maka saya berpikir bahwa tidak ada salahnya kalau daerah organisasi HP3KI ini diusahakan ada usaha, baik itu di bawah yayasan atau apa, supaya bisa menggerakkan, kalau dengan kami bisa assessment center, misalnya kami di Sumatera Utara itu ya, sudah berkali-kali, tapi tidak ada mewakili di sana. Kalau dipanggil baru kami datang. Dan setiap Pemda itu ada kegiatan assessment center 3 miliar gitu, setiap tahun. 2-3 miliar gitu, satu kabupaten. Belum memilih direksi-direksi di lembaga swasta. Bapak Ibu tinggal menggunakan tools kami berbasis aplikasi digital semua. Bapak Ibu kalau ingin mencoba gratis dari saya berikan linknya ya untuk bisa nanti diterapkan di daerah. Artinya saya hanya menekankan tidak ada salahnya kalau HP3KI juga punya pemikiran badan usaha melalui yayasan atau apapun. Tetapi yang penting ditekankan bahwa tadi dengan apa adanya keluhan Pak Slametno tadi, kita berpikir bahwa keanggotaan kita tidak hanya mencatat orangnya, pimpinannya, tapi orangnya ini membawa organisasi apa dan bagaimana legalitas yang dimiliki mereka supaya kalau berbagi kue bisa jelas. Dan tadi saya katakan mengenai ISO itu bukan orangnya yang saya katakan tadi, tidak hanya orang, tapi organisasi yang di bawah pimpinan-pimpinan di bawah HP3KI. Itu sekedar tambahan dari saya, mohon maaf, terima kasih. Baik, Pak Prof. ya. Nanti kalau peluang-peluang apa yang bisa kita buat, nanti kita bisa bicarakan Pak Ketum ya, dan DPP ya, terkait dengan beberapa program yang Bapak sudah lakukan. Itu dahsyat juga ya, kalau per kabupaten kota itu ada 3 miliar anggaran, itu Pak Ali bisa ditangkap peluang tersebut, baik untuk DPW maupun DPD di tingkat siap. Baik Bapak Ibu, ini waktu kita sudah mau ke 4 menit menjelang jam 10. Pak Ali untuk Indonesia bagian tengah itu sudah jam 11, Indonesia bagian timur sudah jam 12. Ya, ini bagaimana Pak? Nanti bisa juga kita lanjutkan lewat grup ya. Grup itu ya usahakan ya hal-hal yang terkait HP3KI sajalah, jangan yang lain ya. Jadi
Jangan sampai yang kayak Pak Slamet yang penting malah nggak dimasukkan di grup. Jadi saya sendiri nggak tahu dia udah japri nggak, grup juga nggak aktif ya. Kita nggak tahu ya informasi kendala apa teman-teman yang terkait dengan kelembagaannya, terutama akreditasi di bidang saya. Baik Pak Ali, Pak Sekjen, Pak Buyung, silakan nanti disimpulkan. Kemudian juga nanti kita lanjut ya untuk di grup atau nanti kita untuk rakor ada grup sendiri ya supaya nanti kita bisa efektif komunikasinya dan hasil-hasil ini akan kita catat. Dan Pak Wahyu tolong dibantu juga nanti reaksinya nanti bisa kita siarkan juga di grup bagi yang tidak mengikuti Zoom meeting ini. Dan sebelum diakhiri mungkin nanti perlu ada foto bersama ya. Semuanya tolong videonya dinyalakan ya Pak ya. Itu menjadi absensi kita, tolong dinyalakan ya. Semua videonya Pak Ali, Pak Rifat ya, tolong di Pak Azairin ya, kita akan foto bersama. Pak Wahyu silakan disiapkan kameranya yang canggih ya, biar nanti bisa masuk ke web ya. Ini rapat perdana di 2022, tonggak sejarah kita, bagaimana HP lebih besar lagi. Baik, kita foto bersama ya, Bapak Ibu. Karena tidak menggunakan masker, silakan senyum yang manis ya. Ya, kita hitung sampai 100. Ya. Baik. 99, 100. Oke. Baik Pak Ketum dan Pak Sekjen silakan untuk mengakhiri kegiatan ini sudah mau jam 10. Langsung ya Pak Ali. Pak Masdar, tentunya gini. Yang disampaikan oleh Pak Prof tadi, saya sudah ditawari bermacam-macam kerjasama. Kerjasama itu ada yang dari biro travel, ada yang dari acara, ada yang dari Indonesia Bisa dan lain sebagainya. Ini akan kita tata dengan baik. Jadi semua yang bekerja sama harus lewat DPP. Harus dulu dengan DPP, kemudian tidak boleh liar, jadi langsung kepada DPD, kepada DPC itu tidak boleh. Semuanya akan kita catat dengan baik, agar semuanya tertata, ke depan. Sehingga HPTK ini memang organisasi yang transparan, yang kredibel, yang bisa dipercaya oleh seluruh kalangan, baik kalangan pengusaha, kalangan usaha, kalangan perseorangan, maupun dari pemerintah itu sendiri. Saya kira itu. Mungkin Om Wahyu bisa menyimpulkan daripada pertemuan kita ini, dan tindak lanjutnya nanti saya kira perlu membuat undangan sebagai tindak lanjut daripada hari ini. Yang harapan kami 10 hari sekali kita akan adakan atau paling tidak paling lama setengah bulan sekali akan kita adakan meeting untuk sikap-sikap kita ini. Saya kira itu akan menuju. Setelah itu nanti terakhir ditutup doa oleh Pak Sekjen. Baik Pak Ketum, terima kasih. Untuk penutup silakan Pak Sekjen dengan doanya. Semoga kita selalu. Kesimpulan dulu dari Pak Wahyu. Kesimpulannya ya? dulu. Oh ya, Pak Wahyu silakan kesimpulan singkat Pak Wahyu sebelum ditutup oleh doa dari Pak Sekjen. Ya, ini tadi semua proses sudah direkam ya, kita record. Nanti minute meetingnya atau risalah rapatnya nanti di-share lewat grup. Hanya poinnya nanti mohon support dari teman-teman semua terkait dengan rencana-rencana kita untuk penataan organisasi dan apa rencana ke depannya gitu. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, Pak Ketum. Silakan dilanjut, Pak Masdar. Baik, Pak Buyung silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga pertemuan kita malam ini dapat berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana warukuan wa qu'udana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa ta'budana wa tamim taqsina ya Allah ya Allah ya Allah ya Arhamar Rahimin. Subuhun quddusum rabbuna wa rabbul malaikati wa ruh. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil azim. Allahumma ighfirli wali walidayya wali walidayya wali walidayya
warhamhuma kama rabbayani shaghiran wa li jami'il muslimin muslimat wal mu'minin innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayunin waj'alna lil muttaqina imama. Wa bihabli minas sholihin wa bihabli minas sholihin wa bihabli minas sholihin. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah wa afiatan fil jasadi wa jidatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hina fi sakaratil maut wa najata minan nar wa afinal hisab. Raditu billahi rabban wa bil ismi Muhammadin nabiy rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Allahumma arzuqni taubatan qabla maut. Allahumma ya muqallibal qulub sabi ala dinika. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hab lana min amrina rasada. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.